Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa matta'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wal narji' ila aslil kalami fa idza qamal khalaiqu min kuburihim qamu 'alaiha miqdara alfi sanatin hufatan uratan jia'an utashan falladhi mata 'alal iman la yakunu hadzal miqdar fi haqqihi illa miqdara sa'atin wahidah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita haturkan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, taufik, hidayah serta inayah, sehingga dengan itu semua kita pada pagi yang penuh barakah ini bisa berhadir di tempat yang mulia guna melaksanakan apa yang diwajibkan, apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah besarnya, yaitu didudukkannya kita pada pagi ini di majelis ilmu, di majelis yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai taman surga. Kemudian orang yang berjalan di jalan menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita seberataan bisa istiqomah sampai mati dalam keadaan menuntut ilmu. Wa man mata wa huwa fi hadhil halah, nah barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu maka mata syahidan. Baiklah, melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Yasin Hamamizadah ini, kita sampai pada ayat fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang dizolimi, yang dirugikan, dan kamu tidak akan dibalas kecuali berdasarkan apa yang kamu perbuat. Jadi sampai pada ayat ini. Jadi di hari kiamat kada ada satu orang pun daripada makhluk Allah ini yang dizolimi haknya, Dan semua amal ataupun balasan yang kita terima yaitu berdasarkan amal yang kita perbuat di waktu hidup di dunia. Singkatnya, amun amal yang kita gawe itu baik, maka balasannya juga baik. Kalau amal yang kita kerjakan itu tadi buruk, jelek, maksiat, dosa, maka juga balasannya akan buruk, jelek yang didapat azab nanti di dalam akhirat. Nah, lalu wal narji, setelah membicarakan tentang penafsiran al-yaum semalam, ada beberapa makna, di antaranya makna yaum itu al-waktu, Kemudian ada bimakna hari kiamat,
Nah, lalu wal narji, maka kita kembali ila aslil kalami, kepada pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan ya dengan ayat di atas tadi. Nah, lalu fa idza qamal khalaik, apabila semua makhluk bangkit mereka dari kubur, ya setelah ditiup sangkakala yang pertama menghancurkan, meluluh lantahkannya dunia ini, kemudian ditiup lagi kali yang kedua, maka bangkitlah semua makhluk daripada kubur. Maka ketika mereka bangkit dari kubur mereka, qamu 'alaiha miqdara alfi sanatin, mereka berdiri berdiam ya atasnya itu seukuran waktu yang kalau seandainya dihitung itu 1000 tahun lah. 1000 tahun bangkit daripada kubur tadi, imamnya itu berdiri lah, itu kalau dihitung dengan waktu seukuran 1000 tahun. Nah, kemudian dalam keadaan apa? Dalam keadaan hufatan. Nah, apa hufatan ini? Dalam keadaan ya tidak memakai sandal, ya, dalam keadaan tidak memakai sandal, uratan dalam keadaan telanjang, jiaan dalam keadaan sangat ya lapar, utosan dalam keadaan sangat haus. Nah, lalu palladzi mata 'alal iman, Allahumma ja'alna minhum. Mudahan kita termasuk orang yang mati dalam keadaan beriman, yalah. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, mati ini membawa iman. Jadi yang seukuran waktu 1000 tahun tadi bagi orang yang mati dalam keadaan beriman, waktu yang lama itu bagi mereka sekejap. La yakunu hadzal miqdar, tidak adalah ya ukuran waktu yang 1000 tahun tadi bihaqihi bagi orang yang mati dalam keadaan beriman, illa miqdara sa'atin wahidatin, kecuali seukuran waktu yang sebentar saja. Lah, jadi nang lawas itu tadi ya bagi orang-orang nang mati dalam keadaan kafir lah, lawas benar tadi ya, perasaan mereka sampai ya seukuran waktu 1000 tahun. Nah, sedangkan orang nang mati dalam keadaan beriman, waktu nang lawas itu tadi itu sekejap saja, sebentar saja bagi mereka. Nah, lalu ketika tadi Nabi menjelaskan orang yang ketika bangkit tadi dari kubur ya, kemudian dalam keadaan tadi hufatan ya, tidak memakai sandal, kaki ayam, uratan dalam keadaan telanjang, kehausan, sangat haus dan dalam keadaan sangat ya kelaparan. Nah, Sayyidah Aisyah ya bertanya, pasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanyalah Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atuh syarun nisa marijal. Nah, apakah ya pada saat itu, pada saat padang mahsyar tadi ya, yang dikumpulkan tadi manusia setelah tadi dibangkitkan ya dari kubur mereka yang ukurannya tadi ya 1000 tahun, juga perempuan itu dikumpulkan ya dengan laki-laki. Karena tadi kan Nabi mengatakan dalam keadaan telanjang ya, kemudian dalam keadaan kelaparan, kehausan. Nah, apakah perempuan-perempuan pada waktu di padang mahsyar itu dikumpulkan juga dengan laki-laki? Hufatan uratan dalam keadaan ya tidak memakai sandal, uratan dalam keadaan ya telanjang. Qala alaihi salatu wassalam, nah lalu ujar Nabi, na'am, iya. Ya. Jadi di padang mahsyar itu pun juga terkumpul ya laki-laki ya perempuan dalam keadaan hufatan uratan. Nah, lalu tentunya yang terbayang ya oleh Sayyidah Aisyah, amunnya terkumpul ya awan bebuan laki yang supannya bang lah, dalam keadaan bertelanjang, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuh di saat itu. Nah, amunnya sesama bebinian ialah kekurang lebih aja lah
mereknya sama, ya lah. Nah, amunnya inilah lelakian ada, bebinan ada, majar supannya jar. Itu pertanyaan daripada Sayyidah Aisyah. Nah, lalu apa qalat? Nah, setelah Nabi katakan na'am iya, ya, perempuan pun juga dikumpulkan dengan laki-laki pada waktu itu. Wa fadayahata, alangkah malunya ya kami ini perempuan dalam keadaan telanjang lah dikumpulkan awan ya bebuhan ya lelakian nang ya lain jenis maka ketika mendengar itu bakat bukaan syadidan, Sayyidah Aisyah menangis ya dengan terseduh-seduh ya, menangis sejadi-jadinya. Alangkah malunya kita dalam keadaan tadi telanjang dikumpulkan dengan laki-laki. Nah, lalu apa? Setelah melihat Sayyidah Aisyah menangis ya lah, maka kata Nabi faqala alaihi salatu wasalam la tabki ya Aisyah, ya jangan engkau menangis wahai Sayyidah Aisyah. Amma sami'ta qaulallahi ta'ala, apakah engkau tidak mendengar firman Allah, likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih, ya. Jadi singkatnya setiap orang pada waktu itu mereka mempunyai urusannya, kesibukannya ya masing-masing, sehingga kada sempat lagi beitih-itih, itu ada sempat lagi ya. Kalau pengen mitihi pun orang ya Allah, bah ini awaknya jagoan nih lah, tapi nah halus saja ya, senjata misalnya kan ada sawat lagi beitih-itih ya lah, dalam keadaan huru hara padang mahsyar ya, yang tidak bisa dibayangkan seperti itu. Jangankan ya dalam keadaan yang seperti itu, kita nang di dunia ini aja lah ya, waliyazubillah, ini contoh aja terjadi kebakaran lah, si kuitan tadi ke sana kemarin nang di anggungnya guling, disangkanya anak, kada sadar lagi nih karena sangat gugupnya, dahsyatnya, terkejutnya, disangka tadi nang digendong ke sana kemarin ya anak, padahal bantal nang dibawa, kada sadar anaknya itu ya tertinggal tadi ya di kamar. Nah, karena dalam keadaan yang sangat mencekam, menakutkan, apalagi di sana ya yang huru haranya itu ya tidak bisa dibayangkan. Jadi nggak sempat kepikiran ya ngeliati ya lah ampun orang, atau membandingkan ampun seorang awan ampun orang ya. Nah, jadi masing-masing daripada manusia pada saat itu memikirkan ya dirinya masing-masing, keadaannya masing-masing. Nah, jadi ujar Nabi, la tabki ya Aisyah, jangan engkau menangis wahai Sayyidah Aisyah. Amma sami'ta, apakah engkau tidak mendengar qaulullah ta'ala, likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih, ya. Nah, setiap orang ya daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan ya mereka, sehingga layak diru ahadun ayan zura ila man fi jambihi. Setiap orang ya yang ada pada padang mahsyar itu tidak sanggup ya, tidak dapat melihat siapa orang yang ada di sampingnya, di kanannya, di kirinya, di mukanya, di belakangnya ya. Kada kawak lagi. Karena apa? Min syiddati hauli dzalikal yaum, karena sangat beratnya ya, susahnya keadaan ya pada hari itu. Jadi ketika bangkit daripada kubur tadi ya begitu keadaannya tadi, hufatan uratan. Nah, dikumpulkan seberataan. Nah, kemudian setelah itu setelah tadi bangkit daripada kubur ya, summa yusaqul khalqu ilal mahsyar. Nah, lalu semua makhluk itu mereka digiring ke padang mahsyar. Nah, ini tempatnya terkumpulnya ya bagi semua makhluk, dari mulai zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, untuk ya proses mempertanggungjawabkan amal ibadah mereka. Nah, jadi palladzina amilu fid dunya amalan sholihan. Nah, jadi ketika tadi digiring ya, ketika bangkit sudah dari kubur-kubur mereka tadi, lalu digiring ke padang mahsyar. Nah, bagi orang-orang yang pada waktu di dunia itu melakukan amal soleh lah, rajin sembahyang lah, makanya sembahyangnya tadi kada sekadar sembahyang aja, kenapa? Berjamaah pulang.
Kita ambil sebuting aja telah amal soleh itu napa sembahyang. Nah rajin sembahyang tadi kada sekedar sembahyang aja, berjamaah pulang. Nah kemudian nang berjamaah ini pulang macam-macam juga. Ada nang ketujuh napa? Ada nang ketujuh masbuk. Lah saban kalian napa masbuk. Tapi syukur juga berjamaah lah, ketimbang ada berjamaah sama sekali. Lah sudah berjamaah pulang tadilah. Ketika imam takbiratul ihram ya ini ada sudah. Ini satu kelebihan pulang sudah sembahyang tadi berjamaah, kemudian kawa takbiratul ihram baimbayawan imam. Maksud baimbayawan imam itu pas imam selesai takbir maka makmum nang di belakang Allahu Akbar takbir juga, itu maksudnya. Ya, karena amun maimbai bujur tuh kada sah. Ya. Kemudian pulang ya di sop depan pulang. Di sop depan pulang. Ya. Ini satu kelebihan tersendiri. Belum lagi tadi amal-amal yang lain. Nah, jadi bagi orang-orang tadi nang sewaktu ya hidupnya di dunia tadi banyak melakukan amal soleh, ketika bangkit dari kubur ya, kemudian digiring ke padang mahsyar, lalu amal soleh yang kita gawe di waktu hidup di dunia itu yakunu amaluhum lahum markaban jadi napa? Jadi tunggangan, jadi kendaraan lah. Amunnya banyak amalnya, bahkan kendaraannya itu bisa larang lah. Napakah Pajero Sport kah? Ya, amal kita di dunia nih lah. Jadi amal-amal ya, amal-amal yang kita gawe itu nah jadi tunggangan kita. Jadi tunggangan kita. Nah, jadi amunnya orang napa ya nang kada amal ibadah itu napa ada. Mulai dari kubur bakaraut ya menuju padang mahsyar, karena kada ada amal ini. Sembahyang kada sembahyang lah, atau sembahyang juga ya tapi napa ya tapi kada mengaji sembahyangnya. Puasa ya kada puasa, berzakat kada berzakat. Kemudian membuka orang macam-macam ya. Jadi kalau orang yang tadi yang beramal soleh di waktu ya di dunia, maka amal solehnya itu menjadi markaban ya, menjadi kendaraan baginya ya, tulak menuju padang mahsyar, itu nang mengantarkan, itu nang membawainya ya ke padang mahsyar. Nah maka palayam syirajilan, karena inya tadi sudah ada bisian kendaraan, maka ketika mendatangi padang mahsyar dia tidak ya berjalan kaki. Lah di dunia aja nih lah amun berjalan batis itu tak uyuh sudah. Ketimbang nang kendaraan lah. Nah karena ini tadi ada bisian kendaraan, ketika mendatangi padang mahsyar kada berjalan kaki. Nah waba'duhum, nah ada sebagian daripada mereka yang ketika digiring dihalau ke padang mahsyar yamshi rajilan, berjalan batis. Berjalan batis. Waba'duhum, nah ada lagi sebagian daripada mereka yamshuna ala wujuhihim, nah berjalan ya mereka ala wujuhihim, atas muka mereka napa nih ya, model nampak bakrauta gitu. Nah yalah ala wujuhihim. Wa ba'duhum yamsuna ala aidihim, nah ada sebagian mereka tadi yang berjalan menuju padang mahsyar itu ala aidihim, di atas tangan mereka. Jadi macam-macam ya. Nah lalu Fa'idza jumi'u bil mahsyar, apabila mereka tadi sudah dikumpulkan di padang mahsyar, sudah terkumpul di padang mahsyar, yang ketika mendatangi padang mahsyar itu macam-macam tadi kan, ada yang berkendaraan, ada yang berjalan batis, ada yang berkeraut ya. Nah ketika sampai di padang mahsyar pulang, takunu syamsu ala ru'usihim, matahari itu di atas kepala mereka.
Ya, kada jauh miqdara milin, seukuran 1 mil. Jadi matahari di atas kepala mereka seukuran 1 mil. Bayangkan kita aja kalau misalnya nampak di rumah tuh, nah di rumah harinya panas ya, kada berkipas angin ataupun kada ber-AC, oma yalah tepaluhan yalah, tepaluhan. Apalagi ini tadi matahari seukuran apa 1 mil. Nah lalu kena paluhnya ini macam-macam nih kena ya, ada nang sampai lintuhut, ada nang sampai batang paha, ada sampai dada, macam-macam ya, sesuai dengan amalnya. Nah lalu wa ahatat bijawani bihim nar, dan api mengitari pada sekeliling mereka. Jadi api yang mengitari di sekeliling mereka. Lah sudah di atas tadi matahari, nah mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar tadi dikelilingi pulang awan api. Bah nampak biar ya, ada kawak kita yang membayangkan bagaimana ya huru haranya, kesulitannya, beratnya di padang mahsyar itu. Nah kemudian ditambah pulang wa ala zuhurihim ahmalu auzarihim, dan di pundak mereka, di punggung mereka itu dipikulkan beban dosa mereka. Jadi di pundak itu ada di situ memikul beban dosa mereka. Lah sudah tadi dalam keadaan yang seperti itu memikul dosa pula. Nah wa min fawqihim ya, dan ada di atas mereka hararus syamsi, panasnya matahari. Kan tadi matahari di atas kepala. Jadi di atas mereka tadi ada panasnya matahari. Nah maka baba'duhum, sebagian daripada mereka yakunu fil irki ila rukbati, karena tadi matahari kemudian dihiganya tadi api, maka bepaluhan ya, berkeringat, maka sampai ada di antara mereka yang keringat itu sampai kepada lutut ila rukbatihi wa ba'duhum ila wasatihi. Ada sebagian mereka keringatnya, peluhnya itu sampai ya separuh badannya, ila wasatihi, sampai pertengahan ya badannya. Wa ba'duhum ila hulqumi, sampai ada di antara mereka keringatnya itu sampai ke tenggorokan mereka, kelelap ya lah. Amun sudah sampai ya tenggorokan ini, yalah macam orang ya timbul tenggelam ya lah. Itu keringatnya. Wa ba'duhum yaghriqu fil irqi, dan ada sebagian daripada mereka lagi tenggelam dalam keringatnya. Berarti sampai kepala nih ialah keringatnya tadi. Nah payam budul irku ilar adna, kemudian sampai menembuslah ya keringat itu ya sampai kemana, ke bumi. Miqdara sab'ina dira'ana, masuk ya ke dalam bumi ini seukuran 70 hasta. Masuk ke dalam, dari ke dalam bumi 70 hasta. Nah wa bidzalikal yaum, dan pada hari itu, di hari padang mahsyar itu, la yujadu zillun, tidak ditemukan, tidak didapat naungan, illa zillal arsy, kecuali naungan aras. Wa yakunu fi dzalikal yaum tahta zillil arsy. Nah tapi ada pada hari di padang mahsyar itu orang yang mendapat naungan di bawah aras. Nah sehingga kalau begitu inya kada dapat panas, kada merasakan panas ya, kada merasakan panas. Wa yakunu bidzalikal yaum tahta zilil arsy. Ada berapa? Ada sab'u tawaib, ada 7 kelompok ya orang, 7 golongan yang mendapatkan naungan pada waktu di padang mahsyar, naungan di bawah aras. Jadi bagaimanapun tadi panasnya matahari, nah maka 7 kelompok ini ya tidak merasakan panasnya matahari. Al-ula, yang pertama siapa? Al-hukamul adilun, yaitu hakim-hakim nang adil. Ini yang bertugas di pengadilan-pengadilan. Kalau mereka adil, jujur
ya. Nah maka kena balasannya di akhirat mendapatkan naungan di bawah aras ya pada waktu ya dikumpulkannya semua makhluk di padang mahsyar. Nah ini hukamul adilun. Nah, ini berat ya kan? Ya. Nah ada ini pindahnya apa? Pas menjabat dan lalu bakasus lah. Padanya lah bakasus macam-macam, ada yang menerima suap lah ya, macam-macam ya. Kalau kita dengar kita lihat ya seberataan sudah tahu aja. Ada yang tersandung skandal apakah? Lah ketua ini ketua itu. Jadi ketika diberikan jabatan tidak bisa ya memegang jabatan tadi tidak bisa apa namanya adil ya. Nah kemudian yang kedua yang mendapat tadi naungan di bawah ya naungan aras pada waktu di padang mahsyar adalah alladzina ya'budunallaha bi syababihim, yaitu anak-anak muda, orang-orang muda tetapi mereka tadi rajin beribadah kepada Allah. Ini luar biasa karena anak-anak muda ini masa-masa di mana dia bertarung ya antara nafsunya sangat kuat sekali. Jadi ya anak-anak muda ini rajin ya beribadah kepada Allah ya. Rajin beribadah. Lain yang sudah tua-tua ini amun yang tua-tua pina rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin ya ke majelis taklim, inya merasa aku nih kada pinanya kada tapi lawas lagi jar, apalagi sudah kepala 5 kepala 6 itu dah tinggal mahadang aja lagi ya kan. Nah ini masih muda ya kawa inya tadi beribadah rajin inya ya beribadah kepada Allah. Nah ini satu nilai yang sangat luar biasa kalau ada pemuda tapi rajin inya beribadah ya kepada Allah. Jadi wajar ya inya dapat dapat keutamaan, dapat kelebihan di sisi Allah. Nanti di padang mahsyar anak-anak muda yang beribadah seperti ini ya mendapatkan naungan daripada Allah ya, yaitu mendapat naungan di bawah aras. Nang ada nih amun nang anum-anum nang remaja-remaja nampak lah mabuk narkoba ini dan itu terakhir ya Kalimantan Selatan darurat kecubung. Yalah yang ada kan itu kan ya kebanyakan tadi bahkan ya masa-masa muda tadi ya kemudian sifat ingin bebas tidak terikatnya kan kuat kali ya ini masih anom. Nah ya tapi ya ada tadi mereka sekelompok pemuda yang mereka rajin beribadah, anak-anak masjid ya kan, anak-anak masjid lah rajin ke masjid, anak-anak ya majelis taklim ya rajin ngaji, rajin nuntut ilmu ya. Nah ini kan luar biasa kalau ada yang seperti ini. Nah kemudian wasali satu, nah yang ketiga alladzina yulazimunal masajid. Nah ini ya, jadi setelah kita tadi tahu nih kira-kira nih kita nih kawak masuk nang di bagian mana ini. Amunnya hakim tadi sudah lepas kita ya lah, sudah lepas tadi kan. Lah amun nang anom tadi lah pak ibadah, nah ini lepas juga seorang sudah tua baharinya kada kisah lagi ya lah. Tapi ini ada kelompok yang ketiga, orang-orang ya, yang mendapat naungan di bawah aras pada waktu nanti di padang mahsyar, alladzina yulazimunal masajid, orang yang selalu mulazamah di masjid lah, saban waktu ke masjid, saban waktu ke masjid. Nah ini pun nanti ya akan mendapat naungan di bawah aras. Nah kemudian warabi'atu yang keempat almutahabbuna fillah, orang-orang yang saling ya kasih mengasihi karena Allah ya, antara satu dengan yang lain saling mencintai, saling mengasihi karena Allah, tidak ada tujuan ini dan itu. Kemudian ya kelompok yang kelima wal khamisatu alladzina ya'uduna sadaqatihim ya ai huquqallahi ta'ala. Nah yang kelima adalah orang-orang
yang mengeluarkan, menunaikan sedekah mereka, zakat mereka, ai huquqallah, hak-hak Allah. Nah, karena ini berat juga nih bagi nang sugih lah. Nah, apalagi cinta dunianya tadi kuat benar, mencari harta ya siang malam, ya nggak kenal waktu. Tiba-tiba lah sudah sampai tahunnya, sampai haulnya, sampai nisabnya, itu harus dikeluarkan, itu harus diberikan kepada orang. Nah ini pun berat juga lah. Apalagi misalnya ya kalau seandainya yang dikeluarkan zakat itu dalam jumlah yang besar, iya kalau misalnya 1 juta 2 juta aja, amun dihitung-hitung zakatnya em-eman, napa? Ya Om ajar banyak ajar aja. Dikumpulkan di hadapan, inilah yang harus dikeluarkan. Bah, iyalah. Berat juga itu toh. Jadi wal khamisatu alladzina yauduna sadaqatihim ay huquqallahi taala. Nah wasadisatu, nah kemudian yang keenam, alladzina tad'uhum imra'atun jamilatun. Nah lah ini yaitu orang-orang yang diajak, yang dirayu oleh seorang perempuan yang cantik untuk melakukan perbuatan yang kada baik, ya melakukan perbuatan mesum. Tapi apa? Ketika mereka diajak, dirayu, makanya sudah sudah di tempat nang sunyi, kemudian bebiniannya bungas pulang, kemudian berpangkat pulang misalnya. Nah tapi saat itu apa? Mereka katakan wa yakhafunallaha ta'ala. Nah mereka takut kepada Allah. Wa la ya'maluna ma fi'la zina, dan mereka tidak sempat ya melakukan perbuatan zina padahal diajak oleh imra'atun jamilatun. Nah, kenapa? Ini kan satu keadaan, satu ujian iman yang sangat luar biasa. Lah diajak oleh perempuan yang cantik, nang bungas lah untuk melakukan perbuatan zina, tapi ini kawak menolaknya dengan alasan apa? Aku takut ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang atau kelompok ini juga nanti akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Wasabiyah, nah kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh, alladzina yakhafunallaha, yaitu orang-orang yang takut ya dengan Allah lah, wa yabqun, dan mereka menangis, wa taqturud dumu, dan meneteskan air mata daripada mata mereka, bisubhi, di waktu subuh, wal masa, di waktu pagi dan sore, wasairil khalaik, ya di waktu pagi dan sore lah. Nah itulah tadi ya 7 ya kelompok yang Allah ya berikan ya atau mendapatkan naungan ya lah. Nah, kemudian wasairul khalaik, kita baca sebutin lagi lah. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa matta'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Barang mukaddimahnya dulu nah. Wa bihi nasta'in, dan dengan Allah ya, kepada Allah lah hanya kita meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Alhamdulillahilladzi ba'asa khaira insanin, segala puji ya bagi Allah yang telah mengutus sebaik-baik manusia, bi khulasatil adyan, dengan membawa ya intisari dari ya agama, ila kafatil insi wal jan, kepada seluruh ya manusia dan jin. Wa syarrafana bil iktida, dan kita menjadi mulia dengan sebab kita mengikuti bisirati khairin nas, yaitu nabi. Wa rafa'a anna wa rafa'a bihi, dan Allah mengangkatkan, menghilangkan dengan sebab nabi, anna, daripada kita, al haraja, kesulitan. Nah ini kalau umat-umat yang terdahulu ya, dibandingkan ya syariat yang dibawa Nabi, tentunya syariat yang dibawa Nabi ini jauh lebih ya meringankan dan memudahkan ya dibandingkan umat yang terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu dulu kalau mau sholat itu enggak sembarang tempat ya. Umat-umat sebelum ya umat Nabi ya, mereka kalau mau beribadah ya tidak sembarang tempat, harus memang
ya dilakukan di tempat ibadah. Ya, amun macam kita misalnya harus di masjid, harus ya di apa namanya di surau, di langgar. Nah, itu mereka ya dulu. Kalau ya umat Nabi di mana tempat saja boleh kita melakukan ibadah sepanjang tempat itu tadi suci bersih ya, itu diantaranya. Jadi warafa'a bi ana al haraja wal ba'sa panashara al irsyad fi jami'il ibad. Nah kemudian ya menyebarkan ya petunjuk pada semua hamba alal manhajil qawim, di atas jalan yang lurus, wasiratul mustaqim, wa bassa jawahiral anwar fi raudatil ma'arif, wa athafana bi nihayatil is'ad wal imdad min kulli talidin wa tarib hatta barazaddin al hanifi lil ayan bi ghayati tahdib wa tahril wal bayan, wa zahara ubaban zakhiran wa raudan bahiran jami'an lima tafarraka fi siwah hawiyan lima ijtama'a fi ma'ada hatta qada dzalikal majmu'al aziz min khalisi zahabil ibris, wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan ittakhadhaha uddatan ya sebagai persiapan fil muhimmat, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mabzaul khalaik bil mulimmat sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawih keluarganya. Amma ba'du, napa hadza kitabun, maka kitab ini ya aku namakan ya wablal ghamam fi masailil ma'mum wal imam lah. Basatu, na aku beberkan, aku uraikan di dalam kitab ini, wa hadzabtu, dan aku koreksi di dalam kitab ini al-qaulatam. Nah jadi ada satu kitab yang juga membahas tentang lah makmum dan imam, nama kitabnya al-qaulutam. Nah jadi ini di dalam al-qaulutam itu mungkin ada yang perlu dikoreksi, dijelaskan. Nah lalu itu dituliskan di dalam kitab ini lil habril hammam wal fakil imam Abil Abbas Ahmad Syihabuddin bin Imaduddin bin Yusuf al-Ma'ruf bi ibnil Imad al-Misri asy-Syafi'i hina ra'aituna, itu pengarangnya lah. Ketika aku melihat di dalam kitab Qaulatam tadi fi mawadi, ada beberapa tempat ya, ada beberapa tempat dhaifal ma'ani, lemah maknanya, mubtakiran ila tahtib, perlu dikoreksi, muhtajan ila tartib lah. Wa makana fi min bahsin hadisin. Nah kemudian kalau ada di situ membahas tentang hadis-hadis, maka haqqaqtu isnadahu, aku telah ya mendalami sanadnya, wa aqamtu imadahu. Nah fa in qulta, nah jika engkau ya bertakun famalaka walitasnif, apa namanya biar ini mengarang-arang juga, padahal kan sudah ada aja ulama yang menyusun tentang itu, bapak pulang kan itu, wa ma asghalaka bitartib wa ta'lim. Nah bapak pulang pian ya menyibukkan diri untuk menyusun, nah kemudian menulis pulang, waqad kafakal ashab. Nah sedangkan para ashab ya, para ulama-ulama dalam madhab Syafi'i kan sudah banyak yang menulis ya. Lah itu sebenarnya sudah cukup aja bil ikhtisar wal itnab. Nah ada di antara ashab itu yang mereka menulis ya dengan singkat atau dengan yang panjang lebar. Nah qultu sodakta, ikan bujur, tawallahu mukafaatahum ya, mukafaatahum, semoga Allah ya membalas ya mereka, illa anna likulli qasidin nasibun. Nah bahwasanya setiap orang ya yang ada niat itu pasti ada kena yang mendapatkan balasan. Wa rubbama kana lil mutakhirin sahmun musibun. Nah bisa aja yang belakangan ini kena ya karangannya lebih tepat mengenai sasaran. Nah hadza walam alujuh dan bil bathi anir rajih ya ilman bi anal fikhi kama qala Abul Muzaffar As-Sam'ani sa'bal maram syadid la yu'ta mufadaw likulli ahad wa la yalinu illa liman nawwarallahu basarahu wa basiratahu wa ghayata amali ayam fa'ani inda inqita'i amali. Nah jadi tiada lain aku menulis ya kitab ini ya aku teringat ya dengan hadis Nabi, apa idza mata ibnu Adam. Nah apabila mati ya manusia itu inqata amalu, jelas ya amunnya sudah mati lah, terputus amalnya kan kawa lagi beramal. Amunnya sudah mati kawa sembahyang pulang, nah bukahan kita
Ya lah, in qata amaluhu, nah terputus amalnya illa min salasin, nah kecuali ada 3 yang terus mengalir ya, walaupun kita sudah mati. Pertama shadaqatin jariyah, ini yang diartikan oleh ulama apa ya, wakaf lah, sedekah jariyah. Awaladin sholihin yad'ulah, nah atau anak yang soleh ya, anak yang soleh ini maksudnya anak nang muslim ya lah. Yad'ulah, nah ujar ulama yad'ulah ini karena menjadi qaid, karena mesti apa namanya mendoakan orang tuanya lah. Artinya apa? Artinya amun anak nang soleh, anak nang Islam tadi ketika dia beramal, maka secara otomatis orang tuanya itu mendapatkan amal, mendapatkan pahala amal nang dikerjakan oleh anak-anaknya. Kenapa? Wa allalil insani illa masa'a, ialah bahwasanya manusia itu kan mendapatkan apa yang merupakan hasil usahanya. Anak tuh apa? Anak tuh hasil usahanya. Bah kada gampangan lah, bepaluh leer lah. Jadi kalau misalnya anak sholat kuitan dapat pahalanya, dapat. Makanya secara singkatnya semua amal ibadah yang dilakukan anak, orang tua kebagian. Tapi kalau anak tadi menggawi dosa, orang tua terlepas daripada ya dosa yang dikerjakan anaknya. Wala taziru waziratu wizra ukhra au ilmin yuntafa'u bihi ba'da mautihi. Nah, atau ilmu yang bermanfaat yaklah ba'da mautihi. Nah, termasuk ilmu yang manfaat ini yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ya seperti ini. As'alullah ala ayudi manaf'a bihi li wa li jamil muslimin. Nah, kemudian nih masuk, nah sedikit adalah masuk mas'alatun yustahabbu ijabatul mukim. Disunatkan kita menjawab orang nang mukim. Mukim itu apa? Mukim itu orang nang iqomah. Jadi kan amun ada orang adzan, orang nang iqomah. Tapi ini membahas si mukim dulu, orang nang ya iqomah ya. Dalam hadis disebutkan man adzana bahwa yukim. Ini kadang-kadang tuh kita apa namanya salah praktek juga nih ya, antara nang adzan awan nang iqomah tuh belain. Padahal tadi apa, antara yang adzan ya dengan yang iqomah itu harusnya orangnya sama. Jadi siapa yang adzan dialah yang paling berhak mengumandangkan iqomah. Man adzana, barang siapa yang adzan dialah yang iqomah bahwa yukim. Tapi kadang-kadang nih ya nang adzan ya si A, kemudian nang iqomahnya si B. Nah ini adalah padahal tadi kalau anjurannya tadi kan ada seperti itu. Siapa nang adzan inya juga nang qomat lah. Nah lalu di dalam masalah ini disunatkan ya ijabatul mukim, menjawab orang nang iqomah bi ayyaqula ka qaulihi, seperti ucapan orang nang iqomah. Jadi Allahu Akbar kita juga Allahu Akbar. Kecuali illa bi qaulihi qad qamatis shalah ya. Qad qamatis shalah, ketika si mukim tadi mengucapkan qad qamatis shalah, maka nang kita jawab aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Itu kalau bacaannya nih. Ya, ketika mukim tadi ya qad qamatis shalah, maka yang kita ya jawab aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahlihi. Nah, itu adalah dasarnya. Nah, jadi kultu amun ikam tadi bertakon seperti itu, amma nadbu ijabatil mukim. Nah, adapun kesunatan menjawab orang nang mengumandangkan iqomah itu berdasarkan palima rawahu asy-syaikhani min hadisi Abi Sa'idin marfu'an, idza sami'tumun nida, apabila engkau mendengar ya adzan, faqulu mislama yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, fa ismun nida, nah kata-kata nida itu itu mencakup aja namanya qomat. Nah, jadi kalau anjurannya tadi menjawab orang yang muadzin itu ya disuruh kita menjawab orang nang muadzin, nah begitu juga disuruh menjawab orang nang mukim sama, lil iqamati walil adzan. Jadi kata-kata nida itu panggilan untuk sholat itu mencakup apa? Adzan iya, iqamah juga iya.
Nah, walam akib ala riwayatin takhusul iqamah illa marawahu, atau berinah cumanya ujar pengarang aku tidak mengetahui ada riwayat yang khusus ya tentang apa, tentang iqamah ini, kecuali ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani min hadis Maimunah rafa'athu ya ma'saran nisa. Nah, wahai ya bubuhan bebinian, idza sami'tunna adzanal habsi, nah apabila engkau yang mendengar azannya al-habsi, ya siapa nih, Bilal ya, wa aqamathu faqulna, nah apa, wa iqamatahu, dan ya iqamatnya, faqulna maka kalian jawablah, maka kalian ucapkanlah, kama yaqul, nah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin dan si mukim. Nah ini nah wa iqamatahu tadilah adzan al-habsi wa iqamatahu. Fa inna ya bikulli harfin alfi darajatin. Nah jadi setiap huruf itu balasannya berapa, alfa alfin ya, 1000 berarti sejuta lah ya, derajat. Walir rojuli di puzalik, nah bagi laki-laki itu ya 2 kali lipat lagi dari itulah. Qala al-Hafiz Nuruddin al-Haytami rijaluhu siqatun. Nah jadi rijal-rijalnya, rawi-rawinya itu siqah illa Abbad Ibnu Katsir fa mukhtalafun, nah wa illa Abdullah al-Jazari falam a'rifhu. Nah itu ujar Sidin. Nah kemudian qultu lah rawa Syekh Jalaluddin As-Suyuti fil Jamil Kabir min hadisi Jabir an Imran bin Khattab. Ya sampai sini dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah ta'ala mengampuni ya dosa-dosa kita seberataan, istiqomah dalam ilmu dan amal. Mudah-mudahan ya kita seberatan diberikan husnul khatimah ala tilkan niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah.